Kalau dihitung-hitung itu kadang-kadang nggak ketemu, Mas. Ternak kambing. Iya. Pemirsa, kali ini saya datang di peternakan lokal breeding ini, dan kandangnya kandang koloni. Ini milik Mas Yudi. Mas Yudi sudah berapa tahun ternak kambing? Kalau ternak kambing ya sudah 10 tahunan ada lah. 10 tahunan. Terus ini hariannya makanannya rumput ini? Iya, kalau untuk makanan kita murni pakai rumput, Mas. Jadi kalau selain rumput ya kadang-kadang kita apa ya pakai daun lah intinya. Nek mungkin ngarani ramban, Mas. Gitu. Ramban. Iya, ramban. Jadi kalau musim terang, musim panas itu kadang-kadang kan rumput kan susah. Jadi kita tetap stok apa ya tanaman lah intinya, ramban lah nek wong Jawa ngarannya seperti itu, Mas. Ini tempat makanannya cuma digantung-gantung kayak gini nih. Iya, jadi kalau untuk makanan semuanya kita digantung begini, Mas. Jadi makanan dia nggak terinjak-injak, nggak kotor. Dan apabila makanan yang jenis daun-daun itu kan ada kayunya, jadi kayu itu bersih, Mas. Jadi setelah habis dimakan, kayunya kita buang keluar, jadi nggak mengganggu untuk kambingnya sendiri. Ini awalnya berapa ekor bisa jadi sampai banyak seperti ini? Kalau dulu kalau nggak salah 4 ekor. Jadi kemudian ya sempat ada dari saudara yang nambah. Ini udah ada berkurang, Mas. Kemarin hampir sampai 25 ada ini. Cuman memang kemarin dikurangi karena kandangnya sudah tidak cukup. Sudah kurang besar lah intinya. Kurang besar. Ini sekarang indukan berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya? 5? Ya, sekitar 5 lah, Mas. Sekitar 5. Ini yang masih muda-muda juga udah ada berapa ekor ini yang sebentar lagi udah minta kawin ini. Ini modelnya pejantannya ditali, kenapa ini? Oh, itu biar nggak ini, Mas. Kalau nggak ditali nanti kemana-mana dia. Jadi memang semuanya ditali, Mas. Jadi biar dia itu nggak apa ya, nggak saling rebutan wilayah kalau orang lah seperti itu. Oh, nggak dilepaskan semua, cuman ditali-tali gini ya, semua ya? Yang induannya yang di ini, Mas. Yang induan. Kalau untuk anak yang masih kecil gini dilepas nggak apa-apa. Ini selama 10 tahun pernah ngalami kematian nggak sih? Pernah, Mas. Ya, tapi intinya kadang-kadang pada anak gitu loh, pada anak lahir mungkin 3 hari 4 hari mati. Cuman kalau untuk induannya seingat saya belum pernah. Kalau untuk induannya belum pernah ya? Belum pernah kalau untuk induannya. Kalau ternak kambing itu tidak lah. Ternak kambing itu sebenarnya menguntungkan apa merugikan sih? Kalau untuk kami, untung Mas, atau rugi gitu? Kalau untuk kami kan petani, Mas, gitu loh. Kalau untuk kami ya sebenarnya ya menguntungkan. Karena kalau nggak ada kambing ini ya susah juga kami ini. Ini tabungan atau memang apa, untuk memang apa namanya penghasilan? Ya selain untuk penghasilan ya tabungan, Mas. Tabungan ya. Karena kalau ya namanya kami orang kampung, Mas, kalau apa ya kebutuhan mendesak ya terpaksa kita jual gitu loh. Tapi kalau misalnya tidak ada yang mendesak ya kita biarkan, intinya seperti itu. Ini per hari berapa karung ini kalau ngarit? Kalau untuk rumput ya 2 karung lah, Mas. 2 karung lah untuk segini ini. 2 karung ya? Iya. Kadang-kadang dia kalau malam kita kasih juga biar nggak berisik. Nanti kalau berisik terus saya kasihan tetangganya. Kasihan ya tetangga. Iya. Ini kalau di tetangga-tetangga sini kandangnya semua model kayak gini? Kalau kami memang seperti ini, Mas. Tapi ada beberapa kawan yang mungkin di Panggrong itu. Cuman kalau untuk seperti ini kami lebih ininya apa ya? Rumput ini yang nggak kemakan ini seperti ini. Terkena kotoran, terkena kencingnya ini lebih cepat busuk dan bisa dimanfaatkan untuk pupuk kandang. Iya. Kalau bongkar, Mas, kadang-kadang kita bisa hampir, kalau untuk mobil kecil bisa sampai 4 mobil ini, Mas. Terus dibawa kemana kotorannya? Dijual apa? Dijual. Dijual. Iya, yaitu karena kayak kami intinya ya bonus, Mas, kalau jual. Kalau untuk jual kotorannya ini ya, itu bonus lah intinya. Berapa sih kotoran kalau sini diganti per karungnya? 10.000. Bisa 10.000 lah, Mas. 10.000 ya. Kalau dia
ngambil sendiri sekitar 10.000. Cuman kalau kita yang bungkusin ya bisa 12.000, bisa 13.000. Kalau punya sawah nggak sih? Kalau sawah ya mungkin ini aja sih Mas, apa ya, cuman nanem aja lah punya orang. Karena mungkin nek wong Jawa ngarani apa ya Mas ya? Gadu. Macek Mas, ngono. Kalau ladang punya nggak? Ladang juga nggak punya Mas. Nggak punya ya? Nggak punya. Jadi memang hariannya mengandalkan apa ya, ini? Untuk harian mungkin selain ini ya mungkin ya kerja-kerja di sawah orang ataupun apalah. Tapi kalau pas musim nggak ada tanam kayak gini gimana ini nasibnya? Ya musim, kalau nggak musim tanam malah sawah kadang-kadang banyak rumputnya Mas. Banyak rumputnya? Iya, kalau ditanemin padi malah nggak ada rumputnya. Tapi nasib pekerjaan nggak ada ya? Ya paling seperti itulah. Ya pekerjaan berkurang tapi rumputnya banyak. Terus apalagi sih sebenarnya keluh kesahnya peternak yang modelnya kayak gini? Mungkin begini Mas, kita ini kan orang kampung sih Mas. Kadang-kadang keluhannya itu kalau pas ada yang sakit gitu. Jadi ya kita paling gimana ya, mau komunikasi untuk dokter hewan nggak ada. Paling intinya kita konsultasi sama kawan-kawan yang apa sih, wah ini kok kambing saya nggak mau nyusu apa gimana, mungkin ya dibantu sama temen disuntik, itu aja sih. Mungkin solusinya kalau ada yang sakit yang pusing Mas, itu aja. Karena kayak kami ini kan apa ya, pengetahuan obat-obatan untuk kambing ini kita yang minim sekali. Terbatas. Iya, terbatas. Terus kalau untuk obat masuk angin apa terus akhirnya? Nah ini kalau masuk angin itu apa Mas, wah dosen susah. Kadang-kadang ya dibiarkan aja, dikasih balsem, kadang-kadang dikasih apa itu minyak goreng, itu aja. Ya, walaupun sembuh nggak sembuh itu. Iya, tapi ya alhamdulillah sembuh. Terus ini kalau kayak gini nih kok bersih-bersih apa nggak ada kutunya ini ya? Nah itu Mas, apa ya yang saya telateni seperti ini, ternyata di kambing ini bersih-bersih semua. Padahal ini nggak pernah dimandikan loh Mas ini. Ini nggak pernah dimandikan. Nggak pernah ya? dimandikan. Dan kutunya kayaknya nggak ada ini. Makanya itu apa ya, ternak dengan cara seperti ini apa ya, kambingnya kok bersih-bersih gitu loh. Padahal nggak pernah mandi dia ini. Biasanya kan cenderung kalau koloni, kalau orangnya nggak paham kan ini pasti kutuan, korengan, gudikan kan. Ini bersih Mas. Lihat. Bersih ya. Belum pernah ngalami. Belum pernah ngalami korengan di sini. Belum. Kudikan juga belum pernah. Belum pernah. Kutuan juga belum enggak? Pernah. Aman-aman seperti ini aman aja. Iya Mas. Makanya lihat bulunya aja, kalau setiap orang kesini, wah ini kok bulunya kok mengkilat-mengkilat begini gitu. Walaupun nggak ada pengerjaan khusus atau perlakuan khusus. Nggak ada. Cuman seperti ini aja. Nggak tahu apa karena rumputnya ini yang selalu dia kena rumput baru yang jatuh-jatuh itu apa gimana juga, saya kurang paham. Terus kalau ngarit itu harian yang rutin itu berapa kali sehari? Wah kalau ngarit tiap hari Mas. Tiap hari? Iya, kalau ngarit tiap hari. Kita ya kadang-kadang kalau misalnya ada acara, misalnya mau kondangan, ya kita ya sehari itu harus punya stok buat besok. Kadang-kadang kita pagi, pagi itu kita ngarit, pagi-pagi itulah, nanti sore kalau sudah ini kita ya pergi ke sawah di bawah itu, kadang-kadang ke kebun. Jadi kita pagi sore itu punya ini. Kadang-kadang kalau besok lagi ada acara mau kondangan apa-apa yang kita terpaksa harus punya stok Mas buat besok. Jadi kalau orang Jawa itu punya tandon lah, itu tandon tandon makanan. Artinya umpamanya hari ini ada acara berarti ngaritnya ditambahi. Iya. Ngaritnya kemarin kita harus punya stok. Jadi ya namanya kambing segini banyak, kalau nggak bisa ngatur waktu ya repot. Repot ya? Iya. Kalau orang kambing segini dengan suara motor aja udah paham Mas. Kita pulang aja motornya, kambingnya udah bunyi semua. Majikannya datang mungkin mau ngasih makan. Kalau ngarit jauh nggak sih? Wah kalau ngarit ya jauh Mas. Kita kadang-kadang bisa sampai ke daerah Padang Ratu, kadang-kadang ke Kalirejo, tergantung musim lah Mas. Kalau musim di sini susah ya kita cari
yang mana ada. Katanya di sana misalnya musim panen daun singkong nih, ya kita ke sana. Kadang-kadang kan ada informasi kawan-kawan juga yang sama-sama seprofesi, gitu. Jadi tetap ini dikasih daun singkong. Iya mas. Kalau daun singkong dikeringkan nggak? Sebenarnya kalau untuk daun singkongnya tergantung kebiasaan sih mas. Untuk kambing saya nggak perlu dikeringkan gitu. Begitu metik langsung Iya, nggak apa-apa. Karena saya sudah meraktekin berkali-kali ya, nggak masalah sih. Nggak mabuk. Nggak mabuk. Biasanya kan cenderungnya ada menganggap bahwa daun singkong itu racun. Iya, sebagian. Bahkan saya pernah mas, daun karet aja itu, daun karet itu saya kasih makan itu malah sama batang-batangnya ini habis mas. Dengan batang-batangnya? Sama kulit batangnya ini habis. Jadi tinggal kayunya aja. Udah putih-putih semua. Sama kulit-kulitnya aja habis. Dimakan? Iya. Dan nggak mabuk? Enggak. Makanya apa ya? Memang karena kebiasaan kambing-kambing saya ini apa gimana saya juga kurang paham. Ada nggak kalau tetangga-tetangga juga ngikutin model seperti Mas Yudi, basah langsung dikasih makan, atau hanya sini aja? Kalau tergantung kebiasaan sih mas. Kebiasaan kambing. Kalau udah takut ya nggak berani mereka gitu. Takutnya mabuk katanya. Tapi kalau untuk kambing saya, kalau untuk daun semangka mas, kadang-kadang kalau untuk daun semangka itu ya saya keringkan dulu, nggak sampai kering banget lah intinya. Wong Jawa ngarane alum mas, dialumke. Setelah itu kita kasih ke kambing nggak apa-apa. Kalau daun itu apa, getah karet itu apa, pohon karet itu gimana? Bukan daun singkong, bukan daun asli. Karet itu, karet itu loh. Pohon karet asli. Pohon mas. karet asli. Itu gimana? Nggak apa-apa mas. Itu kan getahnya banyak sekali sih. Iya, tapi ya yang saya lakukan nggak mabuk. Bahkan kayunya aja bersih, sampai kulit-kulitnya begini. Kalau saya buang dari sini, kayunya itu udah tinggal batang-batangnya aja, kulitnya aja udah habis. Udah habis ya? Udah habis, digigit semua. Tapi kalau yang nggak berani, iya nggak berani betul mas, takutnya mabuk. Takutnya mabuk. Iya. Ya ini kayak ini mungkin dia sering kayak gini, jadi badan kambing ini bersih-bersih mas. Ini kalau dijual harga berapa ini kalau segini nih lagunya di umum di sini pasaran? Kalau kambing kadang-kadang nggak pasti sih mas harganya. Iya, kalau pas lagi harganya bagus ya kadang-kadang bisa sampai 500. Cuman kalau waktu harganya jelek ya hancur ya, waduh kadang-kadang kita ini kayak apa ya, kalau dihitung-hitung itu kadang-kadang nggak ketemu mas. Ternak kambing? Iya, kadang-kadang kasihan lah intinya. Nggak ketemunya di mana? Ya gimana ya, kita harus setiap hari keluar, ngeluarin bensin, tenaga. Kalau pas lagi anjlok harganya nggak ada itu, aduh sedih lah kalau orang ternak kambing itu. Sedih ya? Iya sedih, tapi ya mudah-mudahan lah. Namanya sedih yo senengnya mas. Mungkin seperti itu. Kalau segini berapa pasarannya sekarang? Berapa mas ya kalau ini ya? 300 mampu nggak? Kayaknya lebih mas. Kalau udah lepas nyusu biasanya ya tinggal lihat kondisi sih mas. Lihat kondisi. Iya, lihat kondisi bagus kambing dan bagus jeleknya dan tidak. ya? Iya. Tapi kalau sekarang harganya bagus atau kurang bagus? Kalau untuk sekarang kambing kurang paham mas. Masalahnya udah lama ini juga nggak jual ya? Nggak jual ini. Dan jarang tanya-tanya ya? Iya, ya? paling kalau ini kan apa ya, tengkulak lah yang jual beli kambing itu. Kalau saya kan cuman ternak aja mas. Biasanya kalau jual pedagangnya ke sini atau ke pasar? Kalau masalah jual itu sangat gampang sekarang mas. Kita telepon pedagangnya aja nggak sampai 10 menit datang dia. Datang ya? Iya. Apalagi kalau denger yang dijual pejantannya. Wah cepet banget dia datang. Cepet ya? Iya. Kalau betinanya? Kalau betina ya jual ya laku juga, cuman harganya kan tidak seperti pejantan. Murah ya? Iya. Bandingannya setengah sendiri? Bandingannya setengah, kadang-kadang lebih malahan. Lebih ya? Iya. Kalau yang pejantan 600 berarti betina 300? Iya, kurang lebih segitu mas. Apalagi kalau lihat pejantannya potensinya bagus. Terus harapan untuk peternak gimana? Saya pengen dengerin. Apa sih mas? Kalau untuk harapan bagi-bagi ilmu lah. Intinya kalau kami ini apa ya, peternak, jadi paling tidak pemerintah ini apa ya,
bisa ngasih solusi lah intinya. Bantuan. Untuk bantuan apa obat-obatan atau ya paling tidak harga ternak ini jangan sampai anjlok lah Mas lah. Kasihan kawan-kawan dan kita ini yang Artinya harga ternak kambing itu belum bisa stabil ya? iya. Kadang-kadang kalau kami harapannya kadang-kadang musim hari raya Idul Adha nanti jual mahal. Kadang-kadang tidak sesuai kenyataan juga. Ya kita ini kan orang kecil nggak tahu, jadi apa sebabnya juga nggak tahu, apa karena kebanyakan kambing apa kan nggak tahu. Akhirnya jadi murah. Iya, kadang-kadang harapannya wah nanti dijual saat kayak pejantannya ini kan kita jual waktu Idul Adha. Tapi kadang-kadang ya nggak sesuai harapan Keinginan, kami ya intinya seperti itulah. Terus obat-obatan lah ini intinya kalau misalnya kambing ini ada yang masuk angin apa-apa, jadi kami ini tahu apa yang harus kami lakukan. Sementara ini mungkin kami hanya melakukan dengan cara yang tradisional aja itu Mas. Dengan kebiasaan itu. Dan menurut kata-katanya gitu ya. Iya. Akhirnya penerapan obatnya ya ala kadarnya gitu. Ala kadarnya Mas itu. Untuk yang betul-betul sesuai peternak yang modern itu kita belum bisa. Pengen nggak maju seperti pedagang-pedagang peternak-peternak yang sukses itu? Sampai ngebok sampai ratusan, puluhan. Ya kalau keinginan ada Mas. Tapi kan semuanya terkendala dengan modal intinya itu sih. Dengan apalagi kami ini peternak apa ya yang tradisional yang mungkin sama sekali tidak tersentuh oleh pemerintah dan lain sebagainya. Ya ini modal sendiri, tidak ada. Intinya kami mandiri lah Mas, itu untuk bertahan hidup lah. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Yudi. Mudah-mudahan ternaknya sukses, berkembang terus dan bisa menjadi penghasilan pokok dan utama. Oh iya, terima kasih Mas. Ini juga sudah datang di sini, udah ngeliat kambing-kambing saya. Ya minta doanya lah biar semuanya sehat-sehat kambing saya ini. Amin.